Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di sore kali ini kita update terlebih dahulu mengenai lahan budidaya kami ya. Untuk updatean terakhir kali ini, kemarin kita sudah melakukan lahan budidaya kami dengan pemberian Molluscasida ya, yang dimana salah satu cara kita untuk mencegah terjadinya serangan terhadap bibit-bibit tanaman cabai yang kita tanam. Nah, mengapa demikian? Karena pastinya kita tidak menginginkan bibit cabai kita mati. Karena kemarin yang terjadi sudah banyak bibit cabai yang mati kan kawan, diserang oleh kelompok Molluscasida, yang dimana mereka memakan bagian batang dari tanaman cabai yang masih muda. Karena rasanya mungkin masih enak ya mereka makan. Tapi dari segi petaninya sendiri ya banyak yang mati itu adalah salah satu kerugian. Karena mengapa? Karena ini masa kita dalam start atau dalam awalan ya, untuk membudidayakan cabai sudah menemui kendala semacam itu, sedangkan hasilnya sendiri belum ada. Nah, itulah salah satu kerugian ketika terserang oleh hama. Nah, kami pencegahannya kemarin kita lakukan dengan cara pemberian bahan kimia ya, karena kita tidak tahu ya serangan hama tersebut datangnya kapan. Nah, tapi kalau kemarin kita tahu hewannya, kita buang. Tapi tidak selamanya saya menunggu di lahan ini ya. Oleh sebab itu kami mempermudahnya dengan pemberian bahan kimia yang mampu mencegah terjadinya serangan hama yang berulang kembali semacam itu. Tapi saya ingatkan, pemberian bahan kimia janganlah berlebih ya kan, karena kalau berlebih pun tidak bagus dan tidak baik bagi sebuah ekosistem di lingkungan kita. Rantai makanan di lingkungan kita itu tidak baik, sehingga nantinya ada ketidakseimbangan antara hewan yang kita cegah dengan rantai makanan ya, sehingga nantinya ada titik tertentu ya hama itu bisa muncul secara berlebihan semacam itu. Nah, dan di kesempatan kali ini kan kawan, saya akan membicarakan tentang proses penanaman, yang dimana dalam proses penanaman itu kemarin sudah saya jelaskan ya, cara penanamannya pada dasarnya itu diberi pupuk ya, dibiarkan beberapa hari baru ditanam, dan pastikan bibitnya yang sudah besar. Nah, setelah penanaman itu sendiri ya kan kawan, itu nanti kita akan menanam kembali. Dalam artian menanam kembali itu mengapa? Karena ada biasanya proses namanya penyulaman. Proses penyulaman itu sendiri adalah proses penanaman kembali kepada media tanam yang tanamannya mengalami kondisi mati ataupun rusak ya, yang parah, yang dimungkinkan tidak bisa bertahan hidup semacam itu. Oleh sebab itu dilakukan proses penanaman kembali. Nah, penanaman kembali ini penting ya dalam proses budidaya, karena nantinya kalau kita tidak melakukan penanaman kembali, otomatis lahan kita tidak bisa produktif secara maksimal. Ya, selain tidak produktif secara maksimal, itu nanti lubang yang sudah kita berikan pupuk, kita ya hitungannya sia-sia ya pupuk yang diberikan semacam itu. Sudah tidak maksimal hasilnya, pupuknya sia-sia diberikan. Dan yang jelas ketika kita tidak melakukan penyulaman ya kan kawan, nanti media tanam itu bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma yang disebar ya, yang proses penyebarannya melalui angin ya. Karena apa? Karena biasanya benih atau calon bibitnya itu kesebar melalui angin, jatuh ke media tanam, dan itu akan menimbulkan
memunculkan gulma, sehingga nanti gulmanya yang terjadi akan menyerap unsur hara yang diberikan ke tanaman-tanaman sekitarnya, semacam itu kan kawan. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan proses penyulaman. Nah, proses penyulaman ini dilakukan berapa hari setelah tanam. Nah, ini biasanya kalau pengalaman kami, penyulaman sendiri dilakukan kurang lebih 2 minggu atau 14 hari setelah proses penanaman. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi ya lebih cepat ya, katakanlah 10 hari ataupun 7 hari setelah penanaman itu disulami, itu juga bagus. Akan tapi terkadang kan kalau kita bibitnya beli itu kalau sedikit demi sedikit itu malah ibaratnya waktunya kebuang, cuma mondar-mandir beli bibit ya, dan di sisi lain juga pembeliannya tidak langsung banyak, hanya jumlahnya sedikit, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan ya, kita melakukan penyulaman di usia 14 hari. Karena mengapa? Karena di usia 14 hari biasanya tanaman itu sudah bisa dibedakan antara yang harapan hidupnya besar dan harapan hidupnya sedikit atau kecil bahkan mati, itu sudah bisa dilihat ya kan kawan, semacam itu kalau dari proses setelah penanaman ya kan. Karena di usia 14 hari itu tanaman yang kita budidayakan akan mengalami ya, atau istilahnya melalui proses adaptasi di lingkungan. Ya, proses tanaman itu bisa beradaptasi, otomatis tanaman itu bisa bertahan hidup jika proses adaptasinya bagus. Tapi kalau adaptasinya buruk, itu kemungkinan tanaman mati ataupun biasanya kondisi tanamannya buruk ya. Semacam itu, tidak bisa survive terhadap kondisi lingkungannya ya. Dan harapan untuk hidupnya pun biasanya kecil kan ya. Nah, di usia 14 hari itulah kita bisa mengetahui, oh ini tanaman kemungkinan hidup, oh itu tanaman tidak hidup, semacam itu. Tanaman yang hidup kemungkinan hidup yang gimana? Yang jelas tanaman yang kemungkinan hidup itu kondisi tanamannya masih terdapat daun yang memiliki klorofil hijau-hijau semacam ini kan kawan ya, masih ada calon tunasnya. Nah, kalau yang tidak hidup itu yang gimana? Pastinya tanamannya itu daunnya ya, ini dari segi daun ya, dari segi warnanya itu kurang cerah atau istilahnya layu, seperti layu ya, sudah menguning semacam itu. Yang kedua yaitu bentuk fisiknya. Bentuk fisik dari tanamannya itu yang kemungkinan tidak hidup adalah yang kurang sempurna, dalam artian tidak ada tunasnya semacam ini. Nah, kalau di awal-awal budidaya ya, ini kan tunas kayak gini itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau semisal tanamannya itu ibaratnya kepotong sampai sini ya kan kawan, dimakan hama lah katakanlah ya, dimakan hama ataupun mati ya kan kawan, sampai sini, sampai setengahnya ini. Nah, itu biasanya untuk hidup tumbuh lagi itu susah, menunggu tunasnya yang baik ini susah. Kalau saya sukanya itu kondisinya tanamannya saya ganti ya, jadi tanamannya saya ganti yang sifatnya sempurna kayak gini, ada daunnya, ada calon tunasnya ya di bagian pucuk ya, tunas pucuknya itu masih ada. Itu nanti menurut saya jauh lebih bagus ya. Dan ini biasanya kendala dalam proses proses tanaman beradaptasi itu, kendalanya yang pertama kalau tidak hama ya itu adalah panas dari mulsanya sendiri. Nah, panas mulsa ini juga sangat berpengaruh ya kan. Biasanya dapat mengakibatkan layu hingga setengah dari bagian tanaman cabenya, biasanya sampai sini kan kawan, kalau kondisi tanahnya panas. Nah, pastikan dalam penanamannya tidak bersentuhan langsung dengan musanya ya kan kawan. Pastikan kalau bisa kan menanam di lubang tanam di posisi di tengah-tengah ya, jangan kayak gini kan kawan. Nah, ini saya contohkan ya, jangan kayak gini. Nah, kalau kayak gini ya, menempel kayak gini, ini kondisinya kalau panas tanamannya tidak kuat, itu biasanya ini akan layu ya,
Layu mengapa? Karena apa? Karena kondisinya panas, ibaratnya tangan itu melepuh ya kan kawan. Nah, tanaman juga kayak gitu, akan melepuh dan ini nanti bagian sel-selnya itu rusak karena terkena panas yang berlebih. Nah, dan itu nantinya kawan-kawan lihat di usia 14 hari setelah melakukan proses penanaman. Nah, biasanya di usia 14 hari setelah penanaman itu biasanya kan kita sudah menanam semuanya nih. Nanti 14 hari dilihat, oh ada yang mati baru kita ganti kan kawan, semacam itu. Ya, kalau kami kemarin dalam budidaya ini dan penyulamannya itu yang bermasalah yang kami terjadi itu adalah serangan hama ya. Faktor eksternalnya disebabkan oleh hama. Hamanya itu menyerang bagian batang di sini kan di pertengahan kayak gini. Nah, di pertengahan ini mengikis separuh dari batangnya ya kawan-kawan. Nah, biasanya kalau diserang hama semacam itu, kemarin yang terjadi adalah bagian setengah batang bagian atas mati, tinggal yang bawah. Bahkan yang bawah itu pun nanti kepanasan kan kawan ya, permasalahannya kepanasan ya kayak gini. Nah, ini kepanasan ya. Kepanasan, daunnya kepanasan dan akhirnya ini akan rontok. Nah, rontok ya tinggal batangnya doang ya. Kalau semisal kemarin itu kan yang terjadi itu hama diserang, tinggal batangnya doang karena sebagian atas itu mati akibat serangan hama yang menyerang bagian separuh batang bagian atas ini. Lalu yang bagian bawah mati akibat kepanasan ya, cuma tinggal batangnya utama doang. Nah, itu kalau kita tunggu untuk menunggu tunasnya itu bisa. Tapi waktunya tidak lama, waktunya akan lama kan kawan, dan sehingga nanti hasilnya tidak serentak ya kan kawan dalam proses pemanenannya. Nah, kalau kami yaitu 2 minggu setelah penanaman kita pantau lagi, kita lihat lagi kondisinya bagaimana. Ya, kondisinya sudah bertahan, sudah hijau-hijau kayak gini. Nah, artinya tanaman adaptif, aman, tinggal kita rawat. Ya, kita rawat dengan pengairan yang bagus agar tidak stres dan bisa bertahan hidup di awal masa penanaman semacam itu. Oke kan, itu dulu informasi dari saya dalam proses budidaya cabai kali ini. Yang jelas semoga menambah wawasan, hikmah dan manfaat bagi kawan-kawan ya. Semoga menjadi hal yang jauh lebih baik ya ke depannya untuk kawan-kawan dan untuk diri saya sendiri dalam membudidayakan cabai. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.